Halo. Nah, iya. Ngopi ta iki? Ngopi. Ngopi ambek Isu-isuan butuh ngopi. Oh iya, ngopi ambek rasan-rasan ya. Oh, iya. Ya apa iki kota iki? Kira-kira wis mulai anu ta mesine. Kok rupane wingi pan kan rame, pan jarene wis ono, wingi-wingi isu-isune mulai Wak Mail iki ono Ismail Nahu ya yang mulai juga muncul. Ismail Nahu. Nah, Pak Tuci, ini gimana ini teko sampean iki? Apa anjane wis sampean wingi rupane ngrebek kantor KPU ya? Sempat ngrebek kantor KPU. Ya, sempat ngrebek. Sambil gimana persiapan tahapan yang akan dilakukan oleh KPU. Iya, Pak Tuci, omongan warung kopi gila. Wis mulai dipanasi lah ya apa ning kota iki. Iya, jadi ya ini kalau ngomong pilkada itu atau pilwali konteksnya ini setidaknya memang ono dua hal ya. Iya, apa? Kenapa Warmo kemarin itu kok sampai grebek karena memang ditepakno tanggal 15. Tanggal 15 itu kok dilalah itu kan dilonceng lanjut meneh. Oh, iya. Tanggal 15 hari Senin kemarin itu adalah hari dibuka meneng kegiatan. Secara formal kayak gitu. Iya. Nah, ya, jadi kalau ngomong pilkada mesti ngomong dua hal besar ya. Jadi ono sisi formal yang telah disiapkan KPU, ono sisi informal mungkin. Nah ini memang dua hal besar ini. Mungkin satu persatu kalau diulas. Aku tak jobok kopi ya biar ya. Iya mesti aja butuh. Itu kelas aja. Ya udah tanda lek ngomong ambian. Iya. Ya dua hal itu mau berarti saya ini mulai per 15 kemarin sudah ayo dilanjut lagi tahapannya begitu ya, masuk ya. Ya itu kan sisi formal nyepak no. Noto sampai engko coblosan tanggal 9. Tanggal 9 Desember. Oh iki situ nang Desember berarti ya kira-kira. 9 Desember itu kota. Jadi peraturannya ngomong tanggal 9. Tegasnya tanggal 9 Desember. Cuman tetap ono klausul bila kayak gitu memang. Oh, bila ya. Dinilai itu bisa ditunda lagi. Tapi melepas bila itu sekarang kan sudah ada ketegasan tanggal. Sehingga tanggal 15 kemarin itu lonceng lagi. Jadi dibuka meneng setelah ditunda dibuka meneng. Nah, tahapan-tahapannya mungkin yang terdekat kalau ini kan aku ngomong mungkin dua hal besar ya bisa dikoreksi lah ya. Sisi informal dan sisi formal. Sisi formal pelaksanaannya mungkin ini sudah disediakan penyelenggara ya. Mungkin diselenggarakan oleh penyelenggara ini. Bagaimana perangkat-perangkat teknisnya mulai ditata. Sekarang yang terdekat mungkin pemutakhiran data pemilih, selanjutnya mungkin membuka bulan September itu bulan-bulan di mana Agustus akhir sampai September awal bulan pencalonan. Ini lah artinya tinggal berapa bulan lagi pendaftaran sampai nanti kampanye selama 71 hari. Petumbul Sidino itu keliling-keliling calon kok keliling-keliling kampung dan mungkin bisa itu sampai baru 9 Desember 3 hari sebelumnya itu masa tenang coblosan tanggal 9 bar penetapan dan mungkin pelantikan. Kenapa ini menjadi perhatian? Ya memang keselamatan hajat hidup dan seterusnya warga kota ini kan ditentukan di proses ini. Jadi ini sangat penting pada proses politik yang harus dilalui. Itu sisi formal yang sekilas kita coba ungkap. Kenapa kemarin sekali lagi semangatnya kita grebek per tanggal 9 kita pengen tahu sampai jauh mana persiapannya yang tergambar sedikit banyak ya semacam itu. Yang kedua sisi formal memang mungkin ini tuh tidak kalah penting karena memang informal mungkin komunikasi politik antar partai. Masalahnya di sini memang partai politik sekarang ini menjadi satu-satunya kendaraan yang bisa dilalui jika
saya atau siapapun ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Karena di proses yang dibuka KPU kemarin pada masa penyerahan dukungan untuk calon independen itu ternyata tidak ada yang menyerahkan. Oh, sudah sudah lewat ya? Sudah lewat ya. Loh, suaraku kok balik iki, Mas? Lah iku kombo. Ya kok iso ya? Mendal-mendal. Iya. Oh, wes normal. Jadi proses politik sing sekarang ini yang harus kita pantau serius itu adalah komunikasi lobby-lobby politik antar parpol. Ini penting. Dan mungkin sudah mulai berarti ya? Sudah mulai. Beberapa calon memang mengemuka nama-namanya. Yang masyhur itu ada nama Gus Amak di antara itu masyhur kan istilahnya memang. Ya. Terus ada nama Ismail Nahu, Ratoteno Prasetyo, terus mungkin Pak Ansori, ini yang mengemuka loh ya. Ya. Tapi pastinya mereka siapapun, aku kepin calon misalkan aku yo kudu ngerayu partai ben oleh dukungan, oleh rekomendasi. Ini sekarang yang harus dijelajah oleh calon-calon atau yang pengen mencalonkan diri dan mungkin partai politik. Ini mungkin melepas diskusi bagaimana proses kaderisasi di level parpol ya. Melepas sisi itu, tapi memang itu hal yang menarik yang harus kita dalami juga, kita dapatkan. Itu Mas Yogi, Bapak Yogi. Iya. Iki suara aku balik, iki aku di dewe no. Kok iso balik? Sinyal gak ada. Nah gini, sekarang ini kan prosesnya apa gak terlalu dini ketika misalnya parpol kan sudah berkomunikasi. Misalnya kayak istilahnya PAN kemarin kayaknya isunya sudah mulai dapatkan rekom. Nah, saya kan tahu sendiri. Nah, ini kan ada beberapa profil ya. Ya, beberapa profil dari Semen yang mengemuka. Rata-rata memang ada yang putra daerah wis anjene asli hatta wong Pasuruan. Di kota. Hatta wong Pasuruan misalnya gitu. Dan ada juga yang beberapa pendatang baru ya, atau ada orang-orang yang dari luar daerah. Iki wis gak terlalu dini ta, misalnya PAN jare ini ngaku oleh rekom. Wisan rekom kecekel iki jenenge iki. Apa enggak terlalu dini itu parpol-parpol melakukan itu. Sementara kan saya Juni, Juli, Agustus, September, masih panjang ya rutenya. Jadi tapi kan PAN hanya berapa kursi itu masalahnya. Karena prasyarat untuk ngomong kursi kan minimal harus 6. Jadi kalaupun paribasane saiki bener ada rekom dari PAN itu kan cuma 1-2 kursi, hanya sekian kursi yang butuh proses panjang. Nah ini mungkin butuh waktu. Jadi pokoknya saiki apa carane ngerebut dukungan kursine partai politik kudu yang kepi 6 itu minimal karena aturannya kudu 6 atau ngomong 20% dari jumlah dukungan atau jumlah suara jumlah kursi di Dewan Kota gitu. Kebetulan Dewan Kota jumlahnya kan seluruhan 30. Nah, proses politik ini memang dinamis. Kita tentu tidak bisa langsung membenarkan istilahnya selama pastinya nanti di proses pendaftaran. Jadi di situ sih sebenarnya intinya. Karena rekom dan seterusnya ini bisa jadi di tengah perjalanan dicabut atau wurung, gagal dukung dan seterusnya, ini memang butuh banyak. Pada prinsipnya kalau dari geliat yang muncul kayak misalkan kemarin itu di PKB itu ada unen-unen rasan-rasan di level PAC bahkan itu kepingin Gus Amak gitu kan. Terus sekarang PAN mungkin mulai agak manasi. Cuman masalahnya kita belum tahu lembaran rekomendasi secara resminya dari partai atau dari DPP.
Kalau memang itu dapat ya berarti memang sudah punya sangu, setidaknya ada dukungan dari PAN. Itu kalau nggak salah figurnya Pak Ismail Nahu ya, Pak Ismail Nahu. Siapa itu teko Pasuruan? Aku dhewe gak ngerti. Ya, memang tidak banyak yang mendengar Ismail Nahu ini sosoknya, cuman memang dia pengusaha cukup sukses di wilayah warga kota sisi utara sana gitu ya. Nah, jadi siapapun sebenarnya kita tidak sampean dewi loh Pak Sugi itu bisa nyalonkan karena memang kawis sampean naik awak dewe kan wong ngatur. Aku sing warga kota ya. Iya. Jadi ini semua punya hak untuk mencalonkan gitu. Dan tinggal naroi duwe bondo enggak terus. Jadi ya kan duwe bondo lagi bandane ono sing bandane gak apa-apa. Gini, kalau ada apa ya, PKB kan udah mulai muncul kubunya, bukan kubu sih, dukung misalnya dari sisi pesantren kayak Gus Amak dan sebagainya. Sampean ini asli Pasuruan, kalau lihat petanya kayak gitu, piye? Misalnya ya ini hanya kita ngobrol warung kopi aja lah, ngobrol padang hoboan lah. Kalau saya sebagai warga kota mungkin ditunjang posisi saya di Warta Bromo misalkan, coba dipadu padankan, wis pokoknya dipaksa lah yo, jadi yo pada prinsipnya kita kehilangan figur ya, jadi kita kehilangan tokoh. Kalau kita sisi ngomong figuristik, tidak ada nama-nama, kalaupun ada nama populer cukup masyhur yaitu Gus Amak, mungkin itu karena membawa terah namanya Kiai Hamid, ini kan putune kebetulan. Ya, di sisi itu kan kita tidak mau berdebat di wilayah itu ya. Pada prinsipnya ternyata kenapa sekarang kelihatannya tidak ada yang mengemuka di kader-kader partai sendiri misalkan, itu karena proses kaderisasinya di partai politik Kota Pasuruan ternyata juga agak lemot ya istilahnya, gak kebangun. Jadi akhirnya lepas kok ini akhirnya kebingungan golek calon. Mestinya kalau misalkan aku di satu partai aku harus menyiapkan putra mahkotanya partai lah. Bener. Jadi nyiapno, iki kok sing tak dadekno dadi pemimpin. Tak jane dek kono tanggung jawabnya parpol. Bagaimana ya prosesnya ya wis mbuh opo jare kono. Nah, masalahnya di Kota Pasuruan sepertinya tidak ada sehingga kita kehilangan figur. Kalaupun ada figur ya itu. Cuman kalau dalam porsi kacamata tidak dalam tanda kutip ingin menjatuhkan, tidak. Tapi dalam kacamata awam atau saya sebagai warga kota itu kan idealnya memang harus punya pengalaman politik, pengalaman birokrasi, seterusnya. Nah, banyak kriteria selain masalah memang punya moral, punya nilai, etika dan seterusnya tentang sisi nilai. Pada sisi itu memang harus jadi kriteria seorang calon pemimpin, calon wali kota. Nah, masalahnya memang sekali lagi saya ungkap sebagai warga kota tidak ada kalau aku ngomong di warga kota enggak figur yang bisa tak pilih saat ini. Yang memang benar-benar jadi wajah dari daerah atau Kota Pasuruan itu sendiri ya. Oh iki lho iso anjane figurannya. Pasuruan ya pemimpinku ya koyo ngene. Kok ngene. Waduh iso bagaimana terus nelayan iku iso dikelola bener, bagaimana mebel iku dikelola bener. Terus ya akeh lah ya. Mbok lek jare almarhum Syukur iku mesti ngomong mbok ton itu piye. Pokoknya figur yang khair banget lah itu. Khair banget. Sajane lek ngene kan jane cocok ngomong kopi ambek ngrasani ngalur ngidul wis cocok. Tapi dalam konteks yang iki lho bangun kota ya. Bangun kota, kita pengen memang bangun kota. Karena hajatan Pilwali ini adalah hajatan strategis ya. Hajatan yang benar-benar harus dilalui, nggak boleh enggak. Karena kepingin
wilayah makmur, anggap aja kalau ngono, atau wargane iso jaminan kesehatan pendidikannya iso kejamin, ya kudu milih ngono. Jadi itu yang harus dianuno. Ya cuman ya aku mau masalah figure koyo embuh itu. Ya embuh sian. Masalahnya di situ deh. Dari kacamata kekuatan, berapa persentase sih parpol yang menguasai parlemen atau katakanlah yang punya suara terbanyak? Kemarin kan masih didominasi PKB toh, ya. PKB 8, terus kalau ngomong sisi yang Golkar besar itu sekarang Golkar 7. Dua ini sudah mampu mencukupi budal dhewe wisan. Jadi misalnya aku wong PKB, aku oleh dukungan PKB, iso nyalon wis. Nah, terus PKB gimana menurut sampean? PKB tidak punya ya, masih kayak antarane nang Gus Ahmad tah, belum masuk belum. Ya, jadi sampai sejauh ini belum ada nama yang harus disodorkan. Tapi kalau yang mengumumkan dari yang PAC itu yang sempat ada katanya sempat ada apa? Ada unen-unen. Unen-unen. Pura-pura perkara iku PAC ku kepingin Gus Ahmad. Apa gak ketua dhewe? Gak ketua dhewe. Lah itu kan problem subjektivitas itu. Problem subjektivitas ya. Kan? Problem subjektivitas yang mungkin nggak bisa kita gali lebih dalam. Gitu ya, betul. Jadi banyak hal kayak misalnya terus sekarang yang kita tunggu juga Golkar, sampai sekarang Golkar belum ada sikap gitu. Kalau PKB sudah katakan. Tapi di proses ini kan gambaran masih agak jauh toh, masih berapa 6 bulan lagi toh. Ya 3-4 bulan lagi. 3 3-4 bulan lagi. Sajane lek wis kok gak ono corona iki wis rada cara panas ngono rada anget ngene ya. Iya, soalnya kan coblosannya mestinya tanggal September. Iya benar, mesti ini akhirnya mundur 1 bulan jadi Desember. Mundur jadi Desember. Itu jadi kekuatan-kekuatan. Jadi akhirnya kita berbicara tidak ada partai yang dominan di sini saat ini di Kota Pasuruan. Kekuatannya merata. Di sisi mungkin kebetulan di antara itu Golkar belum ada unen-unen yang khas gitu ya. Kalau gini, kalau Kota Pasuruan ya wes gak jenenge ngomong politik kan ya tidak terlepas dari ngomong amunisi. Ya. Amunisi sejauh ini kalau melihat dari beberapa duit apa peluru ya kena, pokoknya peluru kan di sini macam-macam bisa ditembak. Macam-macam ya. Iya. Nah, dari sisi amunisi dulu sampean toko-toko yang wis muncul ya wis apakah mereka ini masih menunggu saja nih, waduh endi yo sing nggawa rangsel luwe akeh yang nggawa ya terlepas dari apapun ya. Tapi kan ini ngomong politis kan. Kita tanda kutip kan kita ngomong. Sudah muncul atau belum sebenarnya? Belum. Belum. Ya wis itu cukup sebenarnya. Belum berarti. Yang paling paham sendiri lah. Dorong kan jadi. Dorong. Belum. Wait and see, menunggu. Wait and see. Empo bingung apa gak duwe apa bingung ngarep nyalono sapa. Lah ini kan inilah ada risiko ketika lagi-lagi sebuah partai tidak mampu menyiapkan kadernya. Proses jenjang kaderisasi ini sebenarnya harus ketata kan. Iya benar. Karena itu juga satu bagian dari tanda kutip itu amanah loh asli. Jadi amanah. Jadi ngedekno partai kudu gawe nyiapno pemimpin lho. Itu di proses kenapa sampai di partai politik ada yang namanya litbang, terus apa lagi namanya istilahnya pendidikan kaderisasi dan terusnya. Ini ada yang belum kita sindir sebenarnya soal figur apa ya? Ya iki rada dawa iki omongane, 20 menit di sana. Yang hari ini ada, maksudnya yang hari ini dan pas kan loh ngomong karo sampean sebagai warga Kota Pasuruan. Hari ini ono figur yang PJ wali kota yang sekarang jadi wali kota katakanlah gitu ya untuk sementara. Ya, itu kan belum kesentuh. Bagaimana ini di pandangan entah itu jadi dari sisi kita sebagai redaksi atau dari sisi sebagai pribadi sebagai warga kota yang memandang figur ini bagaimana gitu loh untuk di sisi. Ya kebetulan kalau
Pak Teno ini sekarang masih posisinya petahana lah anggap ya. Anggap petahana. Lah opo ke petahana iku. Yo sing saiki incumbent ya. Ya. Kebetulan itu, dan kebetulan juga beberapa kalau kita catat ini bukan asli warga kota, tapi sekali lagi itu tidak jadi masalah sebenarnya pada sisi aturan ketentuan. Ya, benar. Ya selama dia punya perhatian gitu, siapapun bisa, makanya sopoi kabupaten boleh. Nah, konteks Teno punya modal pada sisi dia sebagai ketua PDI kota. Oh ya. Ya, dia sudah cukup punya kursi 3 modal, terus ada lagi di fraksi 2 maaf. Nah, di fraksi itu dia mengkolek di dewan ya. Itu mengkolek 6 kursi sudah, karena ada fraksi gabungan kan, dia masuk di fraksi gabungan itu. Jumlahnya kok dilah pas 6. Pada sisi kacamata sederhana ini saja, mungkin Teno punya modal untuk maju, punya modal, karena bisa jadi tinggal dipanasi komunikasinya titik. Sing wis saiki sing wis longgo di fraksi, kekuatan di fraksi 6 dicukupno dek kono wis cukup. Itu bisa jadi mungkin dia harus gerilya menang, mungkin nang Gerindra, mungkin nang Golkar, mungkin PKB dewe untuk mendapatkan dukungan lainnya. Lah ini kan yang mungkin kita tunggu sampai jauh mana langkah komunikasi politik komunikasi politiknya, lobby-lobbynya, karena memang itu harus dilakukan karena prasyarat untuk mendapatkan dukungan dan iso daftar. Jadi lek kan dukungan ya iso daftar, kayak sesimpel itulah. Teno sekali lagi memang bukan warga kota, tapi dia juga punya kekuatan di sini. Dia ketua PDI kota, artinya sekarang mungkin tercatat sebagai warga kota Wisan. Artinya Teno tidak lahir di sini, tapi dia sudah berdomisili di sini. Pada sisi hak, ya dia sudah punya hak pastinya. Mungkin itu tidak jadi perdebatan, sudah selesai. Nah, cuman ya itu tadi, bagaimana figurnya dan seterusnya. Kalau kacamata subjektif saya sebagai warga kota, pada level figur dan ya lek coro wat megawat wong ali-ali kan elektabilitas. Nah, Pak Megawat itu elektabilitas, terus popularitas dan seterusnya itu memang saya kira masih cukup jauh semuanya. Kalau ngomong populer toh, tapi yo belum tentu juga elekta. Jadi ini kan harus padu, populer dan elektabel. Jadi dia itu iso dipilih. Ya. Populer toh itu akeh. Karena seorang artis itu populer tapi belum tentu bisa dipilih. Betul. Karena mungkin banyak pertimbangan. Nah, yang terpenting sebenarnya di sisi ini adalah kemauan bareng-bareng untuk ngadukno kota Pasuruan sih sebenarnya. Cuman nih koyo ngono tok iku lho, aku gak nemokno sih ya. Masalahnya di kono. Ya, nggih, Siap. Saya pikir menarik lah pembicaraan kita pada pagi hari ini, dan rodok dawa iki soalnya lek wis disandingi kopi ambek ngomong anu ngene. Oke, terima kasih Pak Tuci. Selamat bertugas. Ya, pagi hari ini memang menarik. Oke, selamat pagi. Oke, Waalaikumsalam.